kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita hadir di majelis zikir perguruan Takhlak Naksabandi dalam keadaan sehat walafiat, serta dapat melaksanakan kewajiban dan rutinitas kita. Dan semoga amal ibadah kita ini senantiasa dilimpahkan rahmat dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas bimbingannya, petunjuknya, syafaat yang kita harapkan. Moga-moga kita dapat mengikuti, mentaatinya secara zahir dan batin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa pada malam hari ini, malam Rabu, yang mana pada malam ini adalah malam penghujung ya, malam dari tahun 2024 dan diawali nanti pada 2025. Ini momen yang sangat bagus dan tepat sekali, yang mana kita sambut ya tahun baru dan kita warnai dengan zikir ya, sehingga menyambut tahun baru dengan zikir ini akan membawa faedah, manfaat, keberkahan ya, limpahan karunia Allah yang banyak nantinya. Karena dengan inilah sehingga akan mempermudah segala urusan ya, diberikan jalan keluar dari hal-hal yang susah, yang sulit. Ya, hanya dengan kita mendekatkan diri, memperbanyak zikir kepadanya, sehingga apa yang menjadi soal kita, kesusahan, kesulitan itu semuanya akan dapat teratasi semuanya hanya melalui zikir. Kenapa ada zikir? Karena zikir ini sesungguhnya bahwa membuat kita nyaman, aman ya, dekat, membuat kita stabil hidup kita, sehingga terkontrol dia. Kehidupan yang mana tadi keluar daripada ya rasa keimanan kita kurang, rasa peduli, rasa fokus atau khusyuk, itu dengan zikir ini tertolong dia, terjaga keusyukan itu, terjaga keimanan itu, semua hal dapat terjaga. Maka zikir adalah merupakan benteng ya. Maka di dalam hadis qudsi disebutkan bahwa la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni faqad amina minal azab. La ilaha illallah itu benteng ya. Barang siapa masuk ke bentengku maka amanlah dia dari azab. Jadi berbagai macam soal yang kita temui dalam kehidupan ini, kalau kita tidak pandai, tidak menjaga, membenteng diri, sehingga tergerus ya oleh zaman, oleh keadaan, oleh situasi. Ya karena kita juga ikut larut di sini, ikut membangun, ikut tertarik di situ, akhirnya terlepaskan ya, terlupakan ya. Hal inilah yang kita perlu jaga supaya jangan larut di situ. Yang mana hari-hari kita melihat ya, kita mendengar, kita mengetahui bahwa ya dari baik itu jamaah, keluarga jamaah, warga, bahkan ya famili, saudara sebagainya, yang tidak luput dari satu apa namanya ya, untuk menjaga dari hidupnya, hayatnya. Nah, ini terus ada dan ada. Artinya apa? Bahwa bagaimanapun kita menjaga, memelihara, menahannya ya, tidak bisa ya. Nah, ini. Apa yang harus kita lakukan? Apa sebagai sebuah kekuatan kita?
supaya apapun terjadi kita lapang dada. Kita menerima, kita tidak terganggu dengan apa yang terjadi. Itulah pentingnya kekuatan iman, ya. Kekuatan kita bertawakal kepada Allah, tunduk kepada Allah, berpasrah diri. Jadi kita apapun kita tidak berkeluh kesah dari soal-soal yang baik, yang dilihat enak untuk dia didengar dan sebagainya, maupun sesuatu yang dikatakan sebagai satu ujian atau cobaan. Ya tentu menerima dengan lapang dada, menerima dengan penuh kesabaran. Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang berserta. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah berserta. Fasabir, maka bersabarlah dan kuatlah kesabarannya. Jadi tidak ada batasannya gitu ya. Batasannya ada sampai hayat kita. Sepanjang hayat masih kandung badan, masih ya perbuatan atau apapun perintah itu wajib ya. Selalu kita jalankan, kita amalkan. Baik terkait tentang perintah, itu perintah hal-hal yang baik misalnya, atau meninggalkan hal yang tidak baik. Ini bentuk daripada komitmen kita sebenarnya kepada Allah, transaksi kita bahwa orang beriman itu harus mengikuti aturan gitu. Ibarat kita berlalu lintas. Ya kalau kita sudah berlalu lintas, jangan kita enak-enak sendiri kita jalan tanpa mengindahkan aturan atau mengindahkan marga di situ ya. Yang sudah ditetapkan, sudah diatur sedemikian rupa. Itu supaya kita terjaga, terpelihara dari segala musibah atau segala perkara yang tidak kita inginkan. Itu sebabnya orang beriman itu sudah dibangun, sudah ditentukan aturannya. Maka di mana orang beriman selalu diseru, hai orang beriman. Nah, beriman itu jadi orang sudah ada keyakinan dalam hatinya. Mereka yakin bahwa apa yang diperintahkan misalnya terkait tentang sholat misalnya, terkait tentang zikir masalah, puasa dan sebagainya. Itu ya. Jadi segala apa yang diperintahkan tentang iman itu tentu kita jalankan ya, bukan kita tinggalkan. Itu kalau kita tidak mau menjalankan, silakan jangan menjadi orang yang beriman. Itu dan orang beriman ini ada uji, ada tantangan, ada cobaan-cobaan. Tidak dikatakan orang beriman sebelum Allah. Tetapi Allah uji sebagai adalah sesuai dengan kapasitas kita ya. Ya ujian itu sudah terukur oleh Allah. Namun kita sendiri yang tidak berani berjuang, tidak berani kita mempertahankan. Ya. Maka kita tidak dibolehkan untuk berputus asa dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu luas, lebih luas daripada bumi, langit dan isinya, daripada murkana, kemurkaannya, kecelakaannya. Hanya sedikit saja, cuma sedikit itu pun juga kita tidak mampu. Ya, apalagi lebih daripada daripada rahmatnya Allah. Murkanya lah, ya dibanding dengan rahmat Allah ada lebih luas ya, lebih banyak. Itu sebabnya di dalam melakukan kejahatan satu berbanding satu. Kalau kita berbuat kejahatan sekali, ya sekali saja. Tidak berlipat-lipat bentuk daripada uh, uh, daripada balasan daripada kejahatan sendiri. Sedangkan kalau berbuat baik itu berlipat-lipat kebaikan yang kita dapat. Bayangkan tak? Itulah yang membuat bahwa akan tertutupi ya kejelekan, kejahatan, kelalaian di sana. Atbi isyati hasanah tamuha. Ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan, sehingga dengan kebaikan kejelekan itu bisa tertutupi. Jangan melulu gitu maksudnya. Ada jeda kita berbuat baik, baik. Tapi kalau anda mampu terpleset, jatuh misalnya, jangan kita berputus asa. Perbaiki, berjuang lagi dan berjuang sepanjang hayat kita. Dan inilah yang kita temu dalam perjalanan hidup ini. Ya kadangkala atas, kadang-kadang bawah, kan begitu terus.
yang tidak ada satu ketetapan ya. Memang Allah jadikan demikian ya, supaya kita merasai bagaimana rasa enak, bagaimana rasa tidak enak, bagaimana rasa manis dan bagaimana rasa pahit, bagaimana rasa senang, susah, bagaimana rasa sehat, sakit, itu dirasai semuanya. Bayangkan tak? Nah, kalau kita pahami persoalan itu dan kita temui, jadi apa yang harus kita soalkan ya? Nah, jadi semuanya sudah Allah tetapkan itu sebagai takdir ya, dan kita hanya tunduk kepadanya ya, dan harus yakin bahwa itu adalah datang dari Allah. Nah, itu. Tapi bagaimana supaya ke Allah ini jadi tidak sia-sia, tidak kita jadi bahaya atau tidak kita jadi orang yang tersingkirkan, yang dijauhi oleh Allah. Nah, ya, kelalaian kita kepada Allah, maka itulah yang membuat kita jauh dari Allah. Karena Allah itu sesuai dengan apa yang hamba lakukan. Sebagaimana Allah nyatakan dalam hadis qudsi, ya, ana mahu hina yaskuruni. Aku bersama hambaku selama hambaku mengingat aku. Iza zakarani abdi bi nafsihi zakartu bi nafsi. Apabila hamba mengingat aku, kata Allah, di dalam diri hamba, maka aku akan mengingat hambaku dalam zat. Iza zakarani abdi bi malai ahsan minhu. Apabila hamba mengingat aku, mengingat Allah dalam sebuah kumpulan, dalam halkah, Allah mengingat hambanya dalam halkah yang lebih baik daripadanya. Jadi kita akan ada balasannya, ada jawaban daripada apa yang kita perbuat. Kalau tidak melakukan apa yang kita dapatkan. Itu bahwa kembali kepada masing-masing. Baik kita lakukan baiklah, wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin yarah. Kebaikan yang sebesar zarah sekalipun kita diperlihatkan, kita temui, dan sebaliknya juga akan. Sebegitulah kita bentang ini begitu luas dan begitu banyak ya terkait tentang yang hari-hari. Ini tidak terlepas dari semua kehidupan ini, hanya segitu-gitu aja sebenarnya. Maka hukum syara ini berlaku untuk itu, mengatur dalam proses perjalanan hidup kita selama di dunia gitu. Itulah syariat. Tapi kalau ubudiyah kita tidak cukup dengan syariat, belum masih belum bisa ya. Syariat ini untuk fisik zahir, bagaimana menjaga lisan, bagaimana menjaga zahir ini, mana yang boleh, mana yang enggak, kan begitu sesungguhnya. Teratur, diatur sedemikian rupa sehingga zahir ini menjadi hasanah fid dunia, hasanah di mata 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 manusia, di mata zahir, di mata pandangan fisik, pandangan orang-orang umum misalnya, akan dicap dikatakan orang baik. Wajarlah ketika dipersaksikan bagaimana orang yang baik-baik, tidak pernah dilihat berkelahi, mencuri, merampok dan sebagainya. Mereka baik-baik saja, aman ya di mata manusia. Tapi di mata Allah apa cukup sebenarnya itu? Apa bisa? Apa selesai persoalannya? Belum. Karena Allah bukan tujuan hanya persoalan itu yang Allah maksudkan. Kita diciptakan tidak lain dan tidak bukan. Ya, hanya untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, ya belum. Aku ciptakan ya. Kami ciptakan, kata Allah, ya, jin dan manusia itu untuk mengabdi, untuk ibadah. Ada memahami, menafsir, adalah ibadah amaliyah gitu. Ada yang sebagian yang menafsirkan adalah untuk ibadah dalam arti kata penyembahan. Dua perbedaan ini kita ambil dua-duanya. Nah, jangan kita ngambil sebelahnya, separuhnya. Mereka memahami artinya kita diciptakan dalam pengertian ibadah untuk abluminanas, ya kita ambil. Baik juga kan? Apa sih susahnya? Karena itu untuk kebaikan. Dalam arti untuk hukukul adamin, hak-hak kita manusia harus dipenuhi, dijaga, terus dilaksanakan, kan begitu.
Tapi terkait tentang ibadah dalam arti penyembahan, nah ini yang paling inti. Nah, karena kita sebelumnya sudah berjanji ya, sudah yakin, sudah mau melakukan sebagaimana yang pernah Allah soal kepada kita. Alastu birabbikum qalu bala syahidin. Itu dasar kita ya, bahwa kita telah menyatakan bahwa apakah aku ini Tuhan kamu? Ya, sehingga mereka menjawab, qalu bala, kami bersaksi, kami Allah engkaulah Tuhan kami. Artinya apa? Bahwa ibadah itu adalah membutuhkan penyaksian, musyahadah. Ya, tidak sempurna ibadah orang tanpa penyaksian di dalam ibadahnya. Nah, itu ya, sebagaimana Sayyidina Ali katakan, la abudu rabban ilam yaro. Aku tidak menyembah apa yang saya sembah itu ketika yang kita sembah, yang disembah itu dia dilihat. Itu sebabnya persaksian itu penting. Dengan apa kita bersaksi? Iqrarun bilisan wa amalun bil tasdiq biqalbi. Tasdiq musyahadah, yaitu dengan hati. Bagaimana memahami hati? Nah, itulah perlu bimbingan khusus terkait tentang hati. Akan dibimbing, akan dipahamkan tentang hati kita sehingga bisa bertawajuh kepada Allah, bisa beribadah dengan baik dan benar, tidak meninggalkan hati dalam ibadah, tidak sebatas ya hanya mengandalkan kauli dan peli. Kauli kita bagus, peli bagus, kolbinya kemana-mana. Nah, itulah yang tidak bagus. Supaya hatinya tetap terjaga, terpelihara, maka hendaklah diisi. Apa isinya? Zikir kepada Allah. Makanya kalau hati tidak memiliki zikir, apa kata Allah dalam Al-Quran? Waman ya'syu an zikrur rahman nukait lahu syaitan bahwa lahu qarinun. Barang siapa yang sunyi sepi, jiwanya runyah, kalbunya dari zikir kepada aku, kata Allah, maka Allah sendiri yang meletakkan setanlah sebagai teman baginya. Nauzubillah. Itu bahayanya. Maka kita dibimbing, ditunjukkan supaya hati itu ada zikir di dalam, maka dikenal zikir kalbu, zikir roh, zikir syir. Itu ada tingkatan-tingkatan zikir. Dan inilah yang menjadi penjamin kita untuk bisa kembali kepada Allah dengan tenang dan baik, karena di mana kita telah mengilmukan dan mengamalkan zikir di dalamnya. Itu sebabnya orang ahli zikir itu tentang adem kalbunya. La yanfa'u malun wala banun illa man atallahu bi qalbin. Tidak berguna harta, anak, semua yang kita punya dalam terkait urusan dunia ini, ya Allah tidak inginkan, ya tidak bermanfaat, berguna, itu tidak dipakai. Yang datang kepada Allah hati jiwa yang selamat, jiwa yang tenang, jiwa yang suci. Itu sebabnya kita disuruh bersuci dalam ibadah. Suci secara zahir, apa yang harus kita sucikan? Inilah maka ada yang namanya istinja. Ya, istinja ya zahir ya. Kita bersuci, mensucikan zahir dengan hadas, dengan air yang bersih, yang suci lagi menyucikan, namanya air taharah ya. Air taharah ini air suci lagi menyucikan yang kita pakai, baik dalam situasi hadas kecil maupun hadas besar. Itu ada tataran, itu dibangun melalui syariat, dijaga, diamalkan itu ya, melalui amalan-amalan syariat itu. Semua sudah tersampaikan ya, gak ada yang enggak. Tapi terkait tentang hati, perkara kolbu, tentang yang ada dalam diri kita ini, nah itu dia, ini soal tidak semua orang paham. Tidak orang yang mengerti tentang bagaimana membersihkan hati. Itu sebabnya Rasulullah mengingatkan dalam hadisnya, kullu syai'in saqalah, saqalatul qalb zikrullah. Segala sesuatu ada alat untuk penyucinya, ada untuk alat untuk bersihkan. Untuk membersihkan hati adalah dengan zikir. Jadi zikir sebenarnya, maka orang selalu diminta dizikirkan, minta diberikan apa dia zikir, supaya mereka dapat kebersihan, dapat ketenangan di situ, dapat sebuah keluasan alam barzahnya. Fa'alaika bizikrullah fa innahu nur. Karena dengan zikir itu menjadi bercahaya alam barzahnya, menjadi terang, menjadi luas. Bayangkan enggak,
Itu efeknya, itu dampak, itu kemanfaatan padilah daripada berzikir. Maka di akhir khutbah selalu dikatakan bahwa ya di mana zikir itu lebih utama, lebih besar padilahnya. Wala zikrullah akbar. Sebab itulah dia itu surat bisa dilihat dalam surat Al-Ankabut 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca apa yang aku wahyukan kepadamu kitab. Baru aqimus sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat itu bisa mencegah dari perbuatan kejiman. Wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Berzikirlah karena sesungguhnya zikir itu besar kemanfaatannya, besar padilahnya, keutamaannya. Nah, itu artinya bahwa zikir itu menjadi kebutuhan, bukan sebatas kewajiban, kebutuhan. Kebutuhan secara zahir dan batin. Final sebenarnya. Allah jadikan itu sebagai makanannya, menu yang nikmat, menu yang lezat, menu yang tidak ada tandingannya gitu. Ibarat zahir ini makanan yang mereka sukai. Seperti itulah hati ini sangat dia sukai persoalan zikir. Karena di mana zikir bahwa amalan yang tidak terganggu oleh waktu dan tempat. Kapan dan di mana saja. Sangat aman dan nyaman sekali. Kita bisa lakukan dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring maupun berjalan. Tidak ada kata orang tidak ada, dia tidak bisa zikir. Karena Allah telah memberikan sebuah kesempatan, buah jalan, sebuah ya apa namanya kemudahan-kemudahan di dalamnya untuk melakukan. Ya tidak ada alasan kita tidak lakukannya. Begitu transparan di situ ya perintahnya. Tinggal kita sendiri apakah kita mau atau tidak. Namun demikian bahwa terkait tentang perkara zikir, kita penting zikir yang khusus, zikir yang di dalam hati, bukan di lisan, bukan hanya baca-baca, tetapi itu yang tersirat di dalam hati hamba-hamba dan Allah janjikan dan Allah letakkan di dalamnya, dan itu perlu bimbingan khusus. Itulah yang dinamakan tawajjahul qalbu ilallah. Sehingga kita tahu bagaimana menghadap hati ini kepada Allah. Jadi tidak menghadap zahirnya aja, tetapi zahir dan batin. Itulah yang dikenal dengan ibadah zahir dan batin, syariat dan hakikat. Demikian sebenarnya penjelasan-penjelasan terkait sholat, zikir, terkait tentang hukum-hukum syariat itu adalah merupakan untuk kebaikan kita, bukan untuk yang lain. Kalau kita lalui, kita kerjakan, dampaknya ke kita. Kalau kita main hantam ya sah saja ya. Tapi punya konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Itu sebenarnya. Jadi sekali lagi bahwa zikir ini perlu diatur, perlu dijaga, perlu dirapikan supaya menjadi syiar. Jangan jalan-jalan sendiri, jangan mendahului pimpinannya, jangan mendahului imam. Sholat saja tidak boleh mendahului. Itu berubah. Kita punya muka jadi kerah, berubah menjadi sapi, menjadi babi. Jadi itu orang yang mendahului imam, bayang tak? Itu bahayanya. Makanya ketika kita dibimbing zikir, ikuti pimpinannya, ikuti. Itu untuk syiar, untuk kebaikan. Enak didengar oleh kita, oleh jamaah maupun yang luar, walaupun ini sebatas syiar dulu. Tapi di balik syiar itu juga ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Membuat orang jadi senang. Jangan membuat orang itu gaduh gara-gara kita yang kasih satu hal-hal yang gaduh misalnya. Ya, itulah yang nggak boleh ya. Atau mengganggu dan sebagainya. Sebenarnya zikir ini adalah membentuk sebuah kelembutan, kebahagiaan yang melihat, mendengar dan rasakan. Tidak berbentuk kerasukan-kerasukan. Orang kan taunya kerasukan, padahal enggak juga. Tetapi itulah ya, artinya sesuatu yang didengar, yang dilihat tidak lazim misalnya. Maka zikir hentakan-hentakan ini kan kemarin saya kebetulan kita ke Boyolali ya, kemudian juga ke Jombang, kemudian di Sidoarjo. Bayangkan itu, saya perhatikan di tempat titik-titik yang dilakukan zikir itu tidak ada beda. Bayangkan enggak, luar biasa ini. Nah, itu jadi apa yang dilakukan? Mereka betul-betul dia tempa zikir itu. Dia betul-betul rekomendasikan zikir itu. Maka kemarin ini dari Bani Tamin ini ya, supaya zikir itu betul-betul dibangun bagus itu. Nah, itu. Jadi kita ini diinduk ini supaya nanti kemana-mana zikir itu menggelegar gitu kan. Oh, hentakan-hentakan bagus. Oh Allah,
Itu yang membuat kita tidak bosan, tidak capek, tidak terasa sedih sebentar. Itu berjam-jam loh. Nah itu, ini kalau tidak rapi, ibarat begini, ibarat kita ada barang berat yang kita dorong ini. Tapi kalau ada yang dorong, ada yang narik, bagaimana yuk? Nggak bisa, tidak terangkat barang itu. Tapi segede apapun barang, kalau sama-sama kita dorong itu, terdorong loh. Seperti itulah, maka yang lain ikut terdorong. Zikir ini saling tolong menolong sebenarnya ya. Inilah tempat kita ta'awanu alal birri wa taqwa, wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Kita tolong menolong dalam hal kebaikan. Nah, contoh jamaah ini kan hari ini ada yang meninggal. Syafaatnya kepada siapa? Dari siapa? Dari jamaah ke jamaah. Itu kan luar biasa. Satu syafaat, 10 kebaikan di dalamnya. Kali 1000 kali, wah itu berapa kebaikan yang tertransfer? Yo, bayangkan dong. Apa enggak kita sangat menyenangkan di situ? Makanya kalau bila perlu coba, ayo ke sana dulu ya. Biar yakin bahwa syafaat nyampe, kemudian amal zikir itu kita dapat menjadi sebuah riyadhah min riyadul jannah, kebun di antara kebun-kebun surga. Bayangkan nak, tempat senang-senang di situ membuat kita tidak bosan-bosan. Makanya orang yang tidak bosan dalam zikir, tanda udah itu ada diberikan kenikmatan, berikan satu kelezatan di sana, itulah tanda mereka dapat hadiah itu. Tapi kalau ogah, panas, tidak nyaman, waduh, udah berarti kebun surganya sedang kepanasan juga ya. Belum ada airnya, tidak berbuah. Nah itu bisa jadi mungkin apa namanya tidak subur di situ. Itu tanda saja, yakin ya bahwa ketika zikir kita adem tenang itu menjadi bukti tanda Allah kasih gitu. Kalau benar-benar lakukan itu udah tidak mungkin lah kita dipersulit di apa namanya disusahkan di dalam menjalankan. Karena apa yang Allah sampaikan itu sesuatu yang fakta, yang real, yang nyata, bukan nomor-nomor, bukan halal. Saya menyampaikan bukan berdasarkan apa yang enggak. Itu saya petik dari beberapa konsep dari Al-Quran. Itu sebenarnya. Ini jadi penyampaian-penyampaian ini ada hujah ya, ada kekuatan dan dalilnya. Tinggal kita jalankan supaya nanti kembali tenang kan aman. Ini jadi beberapa jamaah yang sudah berangkat balik itu ya Allah, apa ndak cemburu lah kita melihatnya. Begitu adem, begitu enjoy nikmat. Betul-betul Allah memberikan kepuasan di dalamnya untuk menerima suatu singgasana dan sebuah apa nama hidangan yang mewah yang Allah sudah. Yaitu jangan kamu mengira orang yang mati-mati. Mereka hidup di sisi Allah dengan mendapatkan rezeki. Kan seperti itu sebenarnya. Mungkin itu saja penjelasan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.